Selamat siang, Serbeni. Perkenalkan, nama saya Regina Inka dari kelas IL042SP dengan NIM 232400303035. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis dan rekomendasi sebagai konsultan untuk meningkatkan manajemen penjualan di PT Syududu. PT Syududu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan peralatan kantor, khususnya komputer, dengan target pasar organisasi dan instansi pemerintah di Indonesia. Dalam presentasi ini, saya akan membahas permasalahan utama perusahaan, kemudian kita lanjutkan dengan solusi strategis berdasarkan konsep sales management yang selama ini saya pelajari. Selanjutnya kita masuk ke masalah utama. Berdasarkan analisis, terdapat 3 permasalahan utama yang dihadapi PT Syududu. Yang pertama adalah kurangnya customer-oriented mindset. Hal ini menunjukkan bahwa tim sales masih berfokus pada penjualan produk, bukan pada pemahaman kebutuhan pelanggan secara mendalam. Yang kedua adalah kurangnya alignment antara sales dan marketing. Akibatnya, proses dari pencarian calon pelanggan hingga closing menjadi tidak terintegrasi dengan baik. Yang ketiga adalah adanya gap antara value yang ditawarkan perusahaan dengan ekspektasi pelanggan. Hal ini bisa menyebabkan pelanggan merasa solusi yang diberikan kurang relevan. Jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini bisa berdampak pada menurunnya tingkat keberhasilan penjualan dan hilangnya peluang proyek, terutama dalam tender pemerintahan yang sangatlah kompetitif. Selanjutnya kita masuk ke tujuan. Sebagai konsultan, tujuan utama dari rekomendasi ini adalah untuk membantu PT Syududu meningkatkan efektivitas sistem penjualannya secara menyeluruh. Secara spesifik, tujuan tersebut meliputi peningkatan kualitas manajemen penjualan, memperkuat integrasi antara sales dan marketing, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta menyelaraskan value perusahaan dengan kebutuhan pasar B2B. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan dampak tidak hanya dalam jangka panjang, tetapi juga dalam keberlanjutan bisnis jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap ideal sales management. Dalam ideal sales management, perusahaan perlu mengubah pendekatan dari product oriented menjadi customer oriented. Artinya, keberhasilan sales tidak hanya diukur dari jumlah penjualan, tetapi juga dari kemampuan memahami atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membangun budaya kerja yang menempatkan pelanggan sebagai fokus utama. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan pelatihan secara berkala kepada tim sales, terutama dalam hal komunikasi, negosiasi, dan problem solving. Penggunaan CRM juga sangatlah penting untuk mendukung pengelolaan data pelanggan, sehingga setiap interaksi dengan pelanggan dapat dilakukan secara lebih personal, profesional, atau personal dan strategis. Secara contoh, tim sales dapat menganalisis kebutuhan instansi sebelum menawarkan produk, sehingga solusi yang diberikan menjadi lebih relevan. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat meningkatkan customer satisfaction dan memperbesar peluang repeat ordernya. Lanjut, kita bahas alignment. Selanjutnya adalah pentingnya alignment antara sales dan marketing. Dalam praktiknya, banyak sekali perusahaan mengalami masalah karena kedua fungsi ini tidak berjalan sesuai integrasi. Marketing seringkali fokus pada promosi dan lead generation, sementara sales fokus pada closing. Tanpa adanya koordinasi yang kuat, untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu membangun sistem yang jelas. Misalnya, dengan melakukan marketing meeting rutin, menggunakan database pelanggan yang sama, serta menetapkan KPI yang terintegrasi antara kedua tim. Sebagai contoh, marketing dapat mengidentifikasi instansi yang memiliki potensi kebutuhan pengadaan komputer, dan kemudian data yang tersebut langsung ditindaklanjuti oleh tim sales. Selain itu, hasil dari aktivitas sales juga harus dikembalikan ke marketing sebagai bahan sebagai evaluasi. Dengan adanya alignment ini, proses penjualan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya kita bahas responsibilities. Tanggung jawab seorang salesperson tidak hanya sebatas menjual produk saja, tetapi mencakup berbagai aktivitas strategis, dimulai dari prospecting, yaitu mencari dan mengidentifikasi calon pelanggan yang potensial. Kemudian database management, di mana sales harus mampu mengelola informasi pelanggan secara sistematis. Sales management juga sangatlah penting, karena sales harus mampu mengatur waktu, wilayah, dan prioritas pelanggan. Selain itu, handling komplain menjadi kunci dalam menjaga kepuasan pelanggan. Sales juga memiliki peran sebagai konsultan, yaitu memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan terakhir, sales juga harus mampu menjalankan strategi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dengan menjalankan keseluruhan tanggung jawab ini secara optimal, sales dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan di perusahaannya. Contoh, dalam konteks PT Syududu, tanggung jawab tersebut dapat diterapkan secara nyata. Misalnya dalam prospecting, sales harus aktif mencari informasi terkait tender pemerintah. Dalam pengelolaan database, sales harus menyimpan data penting seperti kontak
procurement officer, dan histori transaksi. Ketika terjadi kendala seperti keterlambatan pengiriman, sales harus mampu menangani komplain dengan cepat dan profesional. Selain itu, sales juga dapat memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan teknis pelanggan. Pendekatan ini akan membantu hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Selanjutnya ada sales process. Proses penjualan terdiri dari 7 tahap utama yang saling terintegrasi, dimulai dari opening, di mana kesan pertama sangat penting dalam membangun kepercayaan pelanggan. Kemudian needs identification, di mana sales harus mampu menggali kebutuhan pelanggan melalui komunikasi yang efektif. Selanjutnya adalah presentasi dan demonstrasi, di mana sales menjelaskan manfaat produk secara jelas dan relevan. Ketika pelanggan memiliki keberatan, maka sales harus mampu menangani objection dengan baik, dengan cara mendengarkan dan memberikan solusi. Tahap selanjutnya atau berikutnya adalah negosiasi, di mana kedua pihak berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Setelah itu kita lanjut di closing, yaitu tahap di mana kebutuhan pembelian diambil, dan terakhir adalah follow up untuk memastikan kepuasan pelanggan serta membuka peluang repeat order. Setiap tahap membutuhkan skill yang berbeda, seperti komunikasi, analisis, problem solving, dan persuasi. Jika seluruh tahap ini dijalankan secara konsisten, maka tingkat keberhasilan penjualan akan meningkat secara signifikan. Selanjutnya kita bahas di B2B prosesnya. Dalam konteks B2B, proses pembelian jauh lebih kompleks dibandingkan dengan B2C. Proses ini dimulai dari identifikasi kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pemilihan supplier, hingga evaluasi setelah pembelian. Selain itu, terdapat banyak pihak yang terlibat dalam pengembalian keputusan yang dikenal sebagai decision making unit. Contohnya, staf IT sebagai inisiator, penggunaan sebagai user, manager sebagai decider, dan procurement officer sebagai buyer. Kompleksitas ini menuntut sales untuk memiliki pendekatan yang lebih strategis dan tidak hanya fokus pada satu individu saja. Selanjutnya kita bahas produk yang ditawarkan oleh PT Shududu meliputi komputer, laptop, dan berbagai peralatan kantor lainnya. Produk ini termasuk dalam kategori B2B dengan nilai tinggi, sehingga biasanya melalui proses tender. Selain itu, pelanggan juga membutuhkan spesifikasi teknis yang detail, sehingga sales harus memiliki pemahaman produk yang baik. Selanjutnya kita bahas gratifikasi. Terkait dengan praktik gratifikasinya, saya berpendapat bahwa hal tersebut tidak etis dan tidak sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat. Gratifikasi berpotensi melanggar prinsip good corporate governance dan juga dapat merusak reputasi perusahaan. Sebagai solusi, perusahaan harus fokus pada transparansi dalam proses bisnis serta meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dengan demikian, perusahaan dapat bersaing secara sehat tanpa bergantung pada praktik yang tidak etis. Dan sebagai penutup, sebagai kesimpulan, PT Shududu tidak memperlakukan atau sangatlah perlu melakukan transformasi dalam 3 aspek utama, yaitu mindset, proses, dan integrasi. Dengan menetapkan consumer-oriented approach, memperkuat kolaborasi antara sales dan marketing, serta menjaga etika bisnis perusahaan, dapat meningkatkan daya saingnya di pasar B2B. Terima kasih.